Bagaimana cara membersihkan hati kalau kita setiap hari sudah membersihkan fisik? Air wudhu, mandi, dari mandi besar sampai mandi biasa, cuci muka sampai wudhu. Apakah itu menyentuh di dalam batiniah kita atau hanya fisik belaka? Kalau fisik belaka bisa dihias, habis mandi pakai parfum dan sebagainya. Tapi atharil wudhu, sirrul wudhu, rahasianya wudhu mencapai tidak kepada batiniah kita. Apa diantaranya? Muka ini kita selalu kita wudhui, semakin bersih. Coba kalau kita hitung satu hari 3 kali basuh muka. Kalau kita sholat 5 waktu 5 wudhuan, berarti 3 kali 5, 15. Sehari basuh muka. Yang wajib itu 15 kali 1 bulan, 450 kali membasuh muka, hanya dapatnya bersih. Bagaimana wudhu kita sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Setiap seseorang membasuh mukanya akan keluar dosa-dosanya. Fadhailul wudhu. Dari kebersihan muka, wajah, ada mata, ada mulut. Ini bagian yang termasuk kena usapan air wudhu. Sejauh mana kita membawa wudhu? Apakah kita sering dibasuh mukanya semakin tawadhu, ataukah semakin begini? Siapa akunya muncul? Apakah begitu? Juga termasuk bagian muka ini, mata, mulut, kena usapan air wudhu. Apakah mata kita itu terlatih untuk mencari serba kesalahan orang? Selalu bersuudzon, prasangka buruk terhadap sesama kita. Mampukah mempunyai filter mata kita selalu memandang kepada siapapun dengan baik? Bihusnudzan. Coba. Kita bisa berkumpul bersama-sama dengan para alim ulama, pada bareng-bareng dengan tokoh masyarakat, TNI, Polri. Dalam hati saya itu sangat haru sekali sebenarnya, karena ini yang saya tunggu-tunggu sampai kapanpun. Selagi ulama, TNI, Polri, masyarakat tidak bisa dipisah-pisahkan, itulah kekuatan utama yang ada di Indonesia. Saya sebetulnya datang ke Tasik ini malu. Karena apa? Di sini ada suatu tokoh yang luar biasa, yang harus menjadi cermin untuk kita semuanya. Saya pikir itu tadinya, sebelum saya melihat Pamijahan, saya kira di lokasi Tasikmalaya hanya berapa kilo aja lah, atau 10 kilo paling tinggi. Ternyata hampir 80 kilo di Pamijahan. Di tempatnya lagi masih naik lagi yang begitu hebat. Ada apa ini beliau kok memilih tempat yang demikian? Ternyata setelah saya pelajari, satu, untuk kepentingan khalwat secara tidak langsung dalam tarekatnya, dan yang kedua bagaimana beliau menarik umat ini. Orang manjat atau orang naik tanjakan itu perlu waktu, perlu kesehatan dan sebagainya. Ini pendidikan yang luar biasa dari Syekh Abdul Muhyi khususnya. Jadi kalau kita melihat begitu perjuangannya para beliau, saya ucapkan bahakumullah tuba lakum, karena kalian mempunyai Syekh Muhyiddin atau Abdul Muhyi Pamijahan. Itu cermin yang luar biasa. Kalau kita mau melihat sejarah beliau, malu rasanya kalau kita ini tidak mampu menjadi cermin umat, kalau kita ini tidak mampu menjadi cermin bangsa.
Malu rasanya kalau kita ini tidak menjadi cermin rakyat. Contoh yang diberikan oleh beliau tidak percuma. Apa sih sebenarnya torekot itu kalau kita katakan, kita tanya. Apa namanya torekot? Umpamana tiasa melambang di atas cai. Eta torekot ente. Naon torekot teh namina tunu tiasa hiber. Eta nu namina torekot ente. Naon bade asup torekot abeh benghar, nyai lain eta ari torekot mah. Jauh dari itu semuanya. Torekot itu hubungannya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bagaimana cara membersihkan hati kalau kita setiap hari sudah membersihkan fisik? Air wudhu, mandi, dari mandi besar sampai mandi biasa, cuci muka sampai wudhu. Apakah itu menyentuh di dalam batiniah kita atau hanya fisik belaka? Kalau fisik belaka bisa dihias, habis mandi pakai parfum dan sebagainya. Tapi atharil wudhu, sirrul wudhu, rahasianya wudhu mencapai tidak kepada batiniah kita. Apa diantaranya? Muka ini kita selalu kita wudhui. Semakin bersih. Coba kalau kita hitung satu hari 3 kali basuh muka. Kalau kita sholat 5 waktu 5 wudhuan, berarti 3 kali 5, 15. Sehari basuh muka yang wajib itu 15 kali 1 bulan, 450 kali membasuh muka, hanya dapatnya bersih. Bagaimana wudhu kita sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Setiap seseorang membasuh mukanya akan keluar dosa-dosanya. Fadhailul wudhu. Dari kebersihan muka, wajah, ada mata, ada mulut. Ini bagian yang termasuk kena usapan air wudhu. Sejauh mana kita membawa wudhu? Apakah kita sering dibasuh mukanya semakin tawadhu, ataukah semakin begini? Siapa akunya muncul? Apakah begitu? Juga termasuk bagian muka ini, mata, mulut, kena usapan air wudhu. Apakah mata kita itu terlatih untuk mencari serba kesalahan orang? Selalu bersuudzon, prasangka buruk terhadap sesama kita. Mampukah mempunyai filter mata kita selalu memandang kepada siapapun dengan baik? Bihusnudzan. Coba. Saya beri contoh. Walaupun ini mungkin kurang tepat. Dakwah kita itu kalau dibanding Rasulullah itu belum apa-apa. Belum. Jangan suka begini dulu. Sorry ya. Padahal sorry sendiri saya tidak tahu maknanya. Iya, terkadang ada aki-aki ya, karena lupa. Umurnya 80 ke atas, nyainya 80 ke atas. Dari pas tamunya banyak, anak-anak muda manggil nyainya, yang sayang anjingkan kopi atau pandamalkan kopi, mohon. Ini umur 80 hampir 90, tapi begitu manggil istrinya sayang, mesra betul itu. Akhirnya kan ditanya sama yang muda-muda, Bek, tumben mesra bener sih, gua lupa namanya masalahnya. Orang lupa itu memang sulit juga. Itulah. Asyrul muslimin rahimakumullah. Ini mata kalau dilatih punya filter luar biasa. Kembali kepada mulut. Kalau mulut ini biasa terlatih dengan baik, ucapan-ucapan alhamdulillah, masya Allah, la ilaha illallah dan lain sebagainya, tidak mungkin. Uang bisa dihitung, takut kalau rugi, tapi kita punya omongan, tidak takut mengeluarkan omongan kalau itu merugikan umat atau merugikan bangsa ini. Kemana ini? Nah inilah
yang sudah bisa mencapai sampai ke telinga. Sama punya filter, tidak asal menerima berita yang akan mengakibatkan perpecahan umat dan perpecahan bangsa, dan perpecahan dengan segala perpecahan yang akhirnya tidak bisa membangun karena mengurusi terus sibuk oleh perpecahan. Karena apa? Telinga kita tidak mempunyai filter. Coba kalau telinga kita mempunyai filter, akan bisa memisahkan. Oh, ini berita akan memecahkan antar kita kepada TNI, antar kita kepada Polri, antar kita kepada para ulama, para sesepuh. Paling tidak kalau kita punya filter. Coba pada sore hari ini walaupun kita terlambat, kalau kita sudah bisa melihat antar TNI, Polri, ulama, sesepuh lainnya, tokoh-tokoh lintas agama berkumpul di sini, lalu mau ngomong apa? Siapa yang berani akan memecah belah Indonesia? Siapa yang akan berani memecah belah umat? Berpikir 1000 kali. Karena apa? Inilah satu kekuatan yang luar biasa di Indonesia. Kumpulnya TNI, Polri, ulama, tokoh agama, dan lain sebagainya. Mari kita tunjukkan kekuatan ini. Mari kita tunjukkan kekuatan ini. Bahwa Indonesia kuat. Umat beragama di Indonesia kuat, umat Islam khususnya kuat, tidak mudah dibenturkan sesama kita. Setuju? Malu sama Syekh Muhyiddin Pamijahan, mestinya Tasik itu menjadi contoh. Karena apa? Punya pepunden, punya azimah. Siapa? Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, masih turun ke 25 ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa di Tasik. Cek orang Pekalongan abdi makabita lamun di Tasik teh. Itulah. Itu harapan saya. Kembali kepada wudhu itu tadi. Jadi kalau wudhu kita bisa mencapai batiniah kita, apalagi dengan adanya Tasik bersolawat. Luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Ayat ketika ini turun, sahabat Abil Ahbar dia bertanya kepada Rasulullah. Ini antar sahabat dengan pertanyaannya turun ayat ini luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sahabat tanyanya hebat. Kaifa nusolli alaika ya Rasul? Kalimahnya menggunakan kalimatul jamak. Tidak mengucapkan kaifa usolli alaika ya Rasulullah. Karena apa? Abil Ahbar melihat ya ayyuhalladzina amanu, maka menggunakan kalimah nahnu. Coba. Didikan ini dari Allah Ta'ala langsung waktu kita sholat. Coba lafalnya banyak menggunakan kalimatul jamak. Ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdini. Kita sholat sendiri ihdina, sholat berjamaah ihdina. Sejauh mana kepedulian kita kepada umat ini? Di satu sisi memang benar, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jelas tafsirnya. Tapi satu sisi kita menengok. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukan kami saja pribadi, kami yang di rumah sakit itu dalam sakaratul maut. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah mereka supaya menjadi husnul khotimah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus dalam ekonominya supaya tidak mendapatkan satu kerugian. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus dalam mengelola dunia pertanian supaya panennya baik. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus untuk anak-anak generasi kita penerus supaya menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang mempunyai jalan yang lurus, mempunyai ilmu yang manfaat. Luar biasa kalimat ihdina. Kita dibimbing. Tidak cukup dari itu saja. Apa di antaranya? Orang makan, Allahumma barik lana fima razaqtana
Waqina adzabannar. Kenapa? Kalimatnya juga jamak. Satu butir nasi Pak, mahal. Jangan dikira kalau orang-orang ahli tasawuf jangan sampai sebutir nasi itu menjadikan ketakaburan kita. Maka para ulama kalau mau dahar pakaiannya bagus. Walaupun tidak pakaian yang harus kayak bepergian, kaosan, rapi dan sebagainya. Kita tanya, ya Sayyidi Alim nih, ajarkanlah kepada saya caranya untuk makan. Guru saya mengatakan, Habib, kita makan begini ini pakai pakaian rapi, bukan menghormat nasi, bukan menghormat air. Nasi makhluk, air pun makhluk, tidak mampu untuk memberi kenyang atau pelepas dahaga, tapi sarana ikhtiar untuk mencari kenyang dan kenal yang memberi kenyang, bukan asal kenyang. Kalau kita sudah kenal siapa yang memberikan kenyang, barang yang masuk ke perutnya akan dijaga, jangan sampai terbawa kebuatan-kebuatan yang merugikan umat, yang merugikan agama, yang merugikan bangsa dan lain sebagainya. Coba kita lihat satu butir nasi, kita mampu menciptakan atau membuat tidak? Dan ini yang ikut andil luar biasa, dari mulai memencangkul, membaja, mulai tebar, tandur sampai matun dan lain sebagainya sampai menjadi nasi. Yang andil berapa tangan? Yang andil berapa tangan? Ratusan bahkan ribuan. Jadi doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar memasukkan yang mencangkul, yang membaca, yang panen, yang menanak nasi dan lain sebagainya masuk di dalam Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Luar biasa, keukhuwahan sudah ditanamkan, kepedulian sudah ditanamkan. Nah, itu satu contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Di kesempatan berbagai ini, alhamdulillah sekali kami dari channel Sendera Swaja bisa ketemu lagi di sini, dan mudah-mudahan doa kami untuk jenengan semua, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan dan mudah-mudahan berkah yang melimpah berkah, amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya kami aturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, kekuatan dalam beraktivitas, dan tentunya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dengan rahmatan dan alamin. Dan tentunya salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya amin ya rabbal alamin. Di kesempatan berbagai ini kami dari Sendera Swaja memberikan video ceramah dari beliau, mursyid yang mulia guru kita semua, Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Ya, dimana di kesempatan kali ini dia selalu semangat membawa tentang menyerukan pentingnya mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pentingnya mencintai bangsa ini, dan tentunya mencintai kedua orang tua, seperti itu ya. Ada level grade-nya masing-masing. Dan untuk kesempatan kali ini beliau menyampaikan tentang kita hidup di zaman penuh fitnah, zaman yang serba luar biasa ya, media sosial yang luar biasa, di mana ini kita membutuhkan sesuatu penangkal yang hebat. Nah, penangkal tersebut seperti apa? Penangkal itu ya dari kita sendiri. Ya, di antara penangkalnya yaitu dengan menjaga wudhu. Ya, wudhu dengan yang bisa mensucikan atau membersihkan bukan hanya dari luarnya, tapi bisa membersihkan dari hati. Karena di dalam wudhu ini banyak sekali keistimewaan, banyak sekali kandungan yang bisa kita peroleh, keberkahannya terutama. Kejelasannya seperti apa? Mari kita semua bersama, dan mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita dan kita mendapatkan keberkahannya. Seperti itu, amin ya rabbal alamin. Monggo kita semua bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.